Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku di sini. Aku mau berbagi cerita sedikit ya. Ini untuk segmen siar menyiar baru ketiga kalinya kita ketemu di segmen ini. Jadi aku mau cerita perjalanan aku sampai hari ini jadi penyiar. Sebenarnya aku pengen jadi penyiar tuh udah dari lama. Cuman memang baru saat ini gitu bisa kesampaian ya. Awal itu aku dapat iklan tentang lowongan buat jadi penyiar. Di situ tertulis dibutuhin 3 cewek 3 cowok. Aku pikir wah butuhnya banyak nih, jadi mungkin jatuh, agak pindah posisi sedikit karena tadi ada sedikit trouble ya, jatuh kameranya. Tapi nggak apa-apa, tadi nyampe dibutuhin banyak ya, 3 cewek 3 cowok. Jadi aku coba buat ngedaftar di situ, siapa tahu hoki aku. Jadilah aku mendaftarkan diri. Terus habis itu cukup nggak langsung sih, agak lama baru dikabarin kalau misalnya aku tuh lolos tahap selanjutnya untuk datang di wawancara tanggal berapa itu aku lupa. Terus habis itu aku diminta buat ngirim tag vokal, ceritanya kalau lagi siaran itu gimana kayak gitu, disuruh ngirim itu. Nah singkat cerita aku kirimlah itu ke orang yang meminta aku kirim. Terus habis itu datang wawancara. Nah kabarnya itu ada 8 orang yang diundang. Di situ aku kayak datang ketiga deh, peserta yang datang nomor 3. Terus habis aku tuh ada lagi 3 orang datang. Jadi totalnya yang datang 6. Berarti 2 orang nggak datang nih pas saat wawancara itu. Terus di situ diceritain nanti tuh seperti apa sih kerjanya, sistemnya seperti apa. Lah terus dikasih tahu juga kalau suruh nunggu kabar selanjutnya, tapi nggak dikasih tahu berapa banyak yang akan diterima, berapa banyak orangnya gitu, cuma suruh nunggu kabar aja. Ya udah, lama nunggu kabar, nggak dikabarin. Akhirnya terus 2 mingguan apa ya dapat kabar kalau misalnya itu suruh datang di studio Romika, katanya selamat Anda diterima. Terus suruh datang lagi, datang lah akhirnya aku ya datang. Ternyata di situ aku ketemu dengan 2 orang lainnya. 2 orang lainnya itu adalah rekan aku sekantor gitu ya. Ya sudah, di situ ternyata diceritain lah, dikasih tahu kalau misalnya kita bertiga itu diterima, diterima untuk jadi calon penyiar di situ. Jadi kita statusnya masih training gitulah ya di situ. Ya sudah, singkat cerita kita langsung dikasih jadwal buat siaran. Saat itu aku dapet jadwal hari Senin. Itu kan kalau nggak salah hari Selasa atau hari Rabu gitu ya. Aku dapet jadwal hari Senin. Jadi jadwalnya itu Senin, Kamis, Sabtu. Rekan aku yang 2 itu Kamisnya. Jadi besoknya hari itu langsung mulai siaran. Terus satunya lagi terus aku yang hari Senin kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya tiba hari Senin aku mulai siaran. Kalian bisa lihat video aku siaran pertama tuh, contohnya sih itu sepotong doang sih, nggak lengkap ya, ada di video di bawah ya, dicari ya. Terus habis itu siaran kedua cukup lancar, sambil dikasih tahu cara-caranya. Sebenarnya sebenarnya kita nggak dikasih tahu harus gini harus gitu enggak, kita langsung dibenturin ke praktek. Jadi langsung disuruh tandem sama penyiar senior di situ. Ada satu penyiar itu idola aku, besok aku kenalin kapan-kapan ya. Nah terus di situ aku di hari ketiga aku siaran ya, aku langsung disuruh buat siaran sendiri. Jadi itu ada 2 segmen di hari ketiga, itu ada 2 segmen. Segmen pertama itu acaranya adalah satu acara lagu-lagu gitu. Nah segmen kedua ini aku dilepas, disuruh sendiri, tapi ada sedikit trouble lah. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat, aku akan cantumin linknya di bawah ini. Nah di situ tuh ya sebenarnya nggak begitu bermasalah banget, cuma aku ngerasa kayak masih ada yang kurang gitu, masih kurang cepet gitu. Nah di situ ada beberapa poin yang mau aku ceritain ke teman-teman. Buat kalian yang pengen jadi penyiar, apa aja sih yang perlu diperhatiin? Yang pertama adalah public speaking. Kalian harus belajar untuk artikulasi yang jelas. Ini aku masih belajar, maksudnya ini apa yang aku alami saat ini ya, yang aku ceritain. Bisa kita upgrade lagi. Artikulasi yang jelas itu gimana caranya? Bisa dilatih dengan cara mengucapkan huruf-huruf vokal secara lantang. Contohnya kayak gini, A, I, U, E, O. Ya, itu diulang-ulang terus supaya kalau kita mengucapkan
suatu hal itu bisa didengar dengan jelas oleh pendengar kita yang ada di rumah karena mereka tidak melihat wajah kita. Tapi pengecualian sih kalau di tempat aku kerja sekarang ini, soalnya kita ada live streaming YouTube. Jadi buat pendengar yang mau ketemu sama penyiarnya bisa tuh langsung buka di channel YouTube-nya radio kita gitu. Terus ya udah gitu. Tadi aku bilang ya artikulasi harus jelas, A I U E O. Yang sebenarnya modal pertama bukan itu sih, itu tambah-tambahannya. Yang modal pertamanya adalah PD. Jadi kalau misalnya kita ada siaran, jangan kaki kuki kuk A E O E O E O, pokoknya jangan fa fi fu, langsung saja. Jadi macak pede aja. Jadi ya udah pede aja gitu. So up gitu. Itu acara punya kalian, itu acara milik kalian. Jadi kalian yang pegang, mau gimana aja, mau hidup enggaknya acara itu ya kalian yang pegang gitu. Contohnya aku macak pede aja, cuman aku tuh sebenarnya ada rasa kekhawatiran, takut salah karena memang aku baru pertama kali itu. Sedangkan teman aku yang dua ini adalah pernah jadi penyiar. Yang satunya itu pernah dulu nyiarin di UTY FM, yang satunya lagi pernah nyiar di kampusnya gitu. Jadi memang dua-duanya ini punya background di dunia broadcast. Tapi kalau aku enggak sama sekali. Tapi nggak apa-apa, aku nggak minder, aku tetap pede gitu. Terus ada beberapa hal tentang tips trik buat jadi penyiar ya. Yang pertama tadi kan pede, artikulasi jelas. Terus yang ketiga adalah kalian harus pandai-pandai bicara, tidak boleh bicara sembarangan ya. Gitu sih. Nanti aku selanjutnya pengen share tips-tips tentang gimana sih opening radio, gimana sih closing radio, kayak gitu-gitu. Terus gimana buat nyambungin benang merah, dan juga ada banyak hal sih, tapi itu nanti ya, nanti banget. Sekarang cukup itu dulu, aku berbagi pengalaman sampai aku jadi penyiar sampai hari ini. Dari awalnya aku satu pekan dapat 1 jadwal siaran, sekarang aku sudah ada 2 jadwal siaran plus itu maksudnya itu di satu hari ini ada yang 2 segmen gitu. Ya udah gitu, dan aku enjoy banget ngejalanin ini. Memang hobi ya, maksudnya udah dari awal pengen, jadi ya sudah, kita nikmatin saja. Buat yang mau dengerin, mau lihat siaran aku gimana, aku sudah cantumin linknya ada di bawah sini, ada di deskripsi ya, kalian langsung lihat saja. Buat yang berkenan tolong ya di like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Yang mau berbagi tips trik lainnya boleh komen di bawah ini, misalnya tolong dong bahas tentang ini, boleh banget, aku sangat senang. Oke, sementara itu dulu, thank you for watching me. Gitu, dadah.